الصالحة وعلى آله وصحبه ومن والاه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهديناه النجدين صدق الله العظيم amma ba'd. Segala puji itu Allah subhanahu wa ta'ala namadung mangalehen kita sasudena na hadir di rumah na dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ima berupa nikmat iman, song libusay nikmat kesehatan, song libusay nikmat kesempatan. Dan tunaon sudah segala nikmat na dilehen ni Allah subhanahu wa ta'ala patut mon kita syukuri doot songon nakin na irokon di awal. Mudah-mudahan dengan meningkatkan keimanan doot ketawan nita tu hadapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yan kehadiran nita sudah jamaah na dimuliakan ni Allah subhanahu wa ta'ala ima di bagasan-bagas tahun ima nakin madu melangkahkan kaki dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas hadir ke tempat ini semata-mata hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yan doon niat na ikhlas nakin nita hadir sudah di son dibalas Allah setiap langkah nita, setiap amal nita, setiap pengorbanan nita. Apalagi nakin di awal sebelum dimulai pengajian ton marung diawali dengan acara makan. Mudah-mudahan yang on sudah termasuk sebagai sebuah amal ibadah yang dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala, dan pahala itu menghantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tainungan aso sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala harus dengan ilmu. Jadi akon namar ilmu do so bisa masuk ke surga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baru martarimu amalia deh. Karena guna kalau amal indah disertai dengan ilmu, nah ini bisa celaka. Soal tandokon ni Nabi, man amila amalan falaysa minna fahuwa raddun min hadis. Isi-isi ni Nabi ta namar amal mengamalkan satu amalan dan amalan itu tidak pernah kami contohkan di Nabi ta, maka amalan itu ditolak. Jadi perlu do sebelum maramal akon itaboto do jolo ahalan dasanna aha dalilna ate amangina. Jadi mulai Islam sumber dalil adong opat, Al-Quran, sunnahon hadis-hadis di Nabi, kemudian ijma' sahabat, pendapat ni para sahabat atau kesepakatan ni sahabat, baru napaopat kias omma sumber hukum di dalam Islam. Jadi mulagot maramal kita ahalan dasanna ide sumberna. Kun jelas don mula surah A ayat 3 mula hadis diriwayatkan oleh ICT. Semua nilo mula nagot beramal. Jadi indah tole ta beramal kita karejon sada-sada perbuatan ini atau amali tanpa disertai dengan dalil atau tidak ada ilmu. Harus dengan ilmu. Beramal dengan ilmu, berilmu lalu beramal. Adek. Jadi nakalua salawat bersalam indah lupa senantiasa kita sampeon tuna bintang Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi. Maka sudah sepantasnya kita membaca salawat tuna bintang mulai dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi bintang mulai marung kembali tu hadapan di Allah subhanahu wa ta'ala 1400 tahun yang lalu. Sekarang jasad ni Nabi mulai berada di kota suci Madinah. Hati. Mungkin di antara bapak ibu madung-madung nama Rasoki berkunjung ke tanah suci Makkah dan Madinah. Alhamdulillah
bagi Nabi Lum. Kita doa mudah-mudahan dengan Allah kemudahan dan rasoki aso bisa sama-sama kita melaksanakan ibadah haji. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. On termasuk sada kegiatan nadeges itu sada perkumpulan nggo adongson mereknya di PSBI ya deh. Ina PSBI juga. Nah, jadi on sada-sada perkumpulan. Memang disuruh Allah Subhanahu wa taala doang. Ya Allah Subhanahu wa taala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat di antaramu nih Allah. Sekelompok ada. Jadi asli berkelompok-kelompok umat Islamnya. Memang Allah menyuruh kita untuk berkelompok. Tujuannya ta'muruna bil ma'ruf atau ya'muruna bil ma'ruf. Apa itu? Mengajak kepada kebaikan. Yakin kita wan sudah tujuannya insyaallah mengajak kepada kebaikan. Nah sini do amangin ade. Itu tujuan di perkumpulan to ade untuk mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar atau wa yanhauna 'anil munkarnya Allah. Dan mencegah dari perbuatan yang jahat. Ade, perbuatan yang salah. Jadi anggo mengajak kepada kebaikan insyaallah nama muan don. Mengajak apa aja bantungan deh. Yang paling sulit adalah mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran bahkan tadi di zaman sendiri deh, bahkan nyawa pun bisa jadi ancaman. Tadi bahas tokoh-tokoh tak ulama-ulama entah di penjara. Padahal mereka bukanlah orang jahat. Sarupa Nabi Yusuf. Nabi di penjara deh. Nah, jadi tidak semua, belum tentu semua orang yang di penjara itu adalah orang jahat. Mana buktinya? Nabi Yusuf seorang nabi, tapi dia juga di penjara. Walaupun nanti justru dari penjara itulah yang menghantarkan Nabi Yusuf kepada kekuasaan jadi penguasa di Mesir. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memang menyuruh kita berkelompok. Ade. Nah, ulang soal anak kafir berbalik. Ade. Ya'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh orang berbuat jahat dan mencegah kebaikan. Nah, orang-orang tidak beriman seperti itu. Mereka buat berbagai macam, tujuannya apa? Untuk merusak orang. Nah, jadi mulai tali gin alak-alak kafiri, ya memang semua ini menentukan. Jadi mereka juga menginfakkan harta mereka, tetapi untuk merusak. Umat Islam juga menginfakkan hartanya, tapi untuk menyuruh orang berbuat kebaikan. Berbeda dengan orang kafir. Orang-orang kafir justru sebaliknya. Ya kan? Nah, jadi sama. Mereka juga berinfak, tetapi di jalan yang dimurkai oleh Allah. Kita juga berinfak, tetapi untuk mendapat ridho Allah. Makanya ulang heran kita, mula alak-alak nasobir imani, bahat dibengkalai berbagai macam jenis permainan. Asik, nana beriman kalian. Kenapa? Surga mereka hanya di dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak yakin akan ada kehidupan setelah kematian. Mula anak nasab beriman bahwa akan ada kembali kehidupan setelah kematian. Menedokkan orang ateis. Ada ateis nasab percaya itu Tuhan. Mula sore-sore kan jolo dina PKI. Komunis deh. Jadi adakah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Ada. Bahkan beberapa negara. Mana itu? Ada Korea Selatan, Korea Utara, Cina. Mereka adalah negaranya, landasannya adalah berpaham komunis. Apa itu? Paham yang tidak mengakui adanya agama. Menurut mereka agama ini adalah candu. Apa itu candu? Merusak. Membuat sia-sia. Melalaikan. Racun. Bagi mereka agama adalah racun. Bagi mereka Tuhan tidak ada. Nah, dia dari Tuhan. Mereka itu, makanya kalau mereka ditanya, Anda ada siapa? Anda ada siapa yang menciptakan? Maka mereka kan menjawab tidak ada. Kami ada dengan sendirinya. Kami hidup untuk poya-poya, setelah mati hilang begitu saja. Nah dong surga, nah dong neraka. Ima kepercayaan orang ateis. Mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Adong buse modelnya percaya doa ya dong Tuhan ini, tetapi nara Allah diatur oleh undang-undang di Tuhan.
Ngisa pa galai isi naman cipton ko Allah. Tapi ulang dia atur Tuhan urusan di dunianya. Manipu, mengurangi timbangan curang dia dong urusan di Tuhannya. Ulang mau banokan Tuhan di sonnya. On marca kan onnya. Nah, kan? Timbangi kurangnya mau sunan cepat cara kan? Nah, orang begitu. Dia percaya Tuhan itu ada, tetapi kata dia Tuhan tidak berhak mengatur urusan hidup dia. Bahkan menurut dia Tuhan hanya tugasnya menciptakan manusia. Selesai. Urusan dunia, jangan bawa-bawa Tuhan. Belum kau ceramah di sana, ini masuk sebelum kau ceramah. Seolah-olah agama itu tempatnya hanya di masjid. Seolah-olah tempatnya agama itu hanya di rumah ibadah. On menurut konamanginang warna sekuler. Ada sekuleron menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabahani warna Fasluddin Anilahaya. Ustaz Fasluddin Anilahaya memisahkan agama dari kehidupan. Pisahkonnya agama ini. Mula urusan dunia, urusan akhiratnya. Pisahkonnya antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Warna sekuler. Maka keluar fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI. Apa kata MUI? Mengharamkan paham sekularisme, liberalisme, kapitalisme. Paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Islam dia mungkin mulai kesandarkan omongan Islam KTP. Harusnya sebagai seorang mukmin dimanapun kita berada, kita tidak boleh terlepas dari yang namanya aturan Islam. Makanya di Islam ada warna ahkamul khoms. Ama manginang ahkamul khoms hukum syarat na 5. On metabot don wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Omma hukum di dalam Islam. Mulai Rasulullah SAW diutus ke dunia sampai tukinna itu akhirat on mana berlaku hukumnya. Makanya apa-apa yang diharamkan Allah tidak akan pernah menjadi halal. Melainkan Allah Subhanahu wa taala di Quran, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir rijsun minas syayatin." Kan? Telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan anjing dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran tidak akan pernah berubah jadi halal sampai hari kiamat. Semua bisa sebaliknya. Apa-apa yang telah dihalalkan Allah atau diharamkan Allah tidak pernah akan berubah jadi halal. Apa-apa yang dihalalkan Allah tidak akan pernah berubah jadi haram. Umat terkait dengan perbuatan. Maka nakin di awal manginang adong ayat neta bacaon surah Al-Balad ayat 10. Bisa diginate di Quran surah Al-Balad ayat 10. Ulang lupa ti manginang. Soalnya naron silwa mulak nginon. Naron lalu tu bahasa tong ay nakikaji ustadi na wo to pokok na songo 5. Isi de gor ustadi nya. Pina mo to nakinang na perkenalan niya. Ano mungkin dia. Are. Ana itu perkenal pos kana kini deh. Jadi dalilna Quran surah Al-Balad ayat 10. Ani Allah Subhanahu wa taala di si wahadainahun najdain. Quran surah Al-Balad ayat 10. Wahadainahun najdain ya Allah. Dan kami telah tunjukkan 2 jalan ya Allah. Amon jalan kebaikan, doh jalan keburukan. Jadi baru dilayan Allah dari kita sudah 2 petunjuk. Indon dalan napede, indon dalan najak, indon dalan marobat tu surga, indon dalan marobat tu neraka. Silahkan pilih. Ya Allah. Makanya muncul istilahi life is choice. Hidup adalah pilihan. Maka kita semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat berdasarkan apa yang kita perbuat. Anita karejohon akan dihisab oleh Allah. Mulai ini kan Ustaz, semenjak kita akil balik. Maka seorang mukmin dan mukminah, seorang muslim dan muslimah, semenjak mereka resmi menjadi dewasa atau akil balik, maka berlaku hukum yang 5. Wajib ma'amang sumba yang ate, sholat,
wajib puasa, wajib menutup aurat. Ate. Mula laki-laki nakin auratna seluruh badan di antara pusar dan lutut. Mula ada bulu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Oh, nak inang nanggu disumbayak saja. Ikan nanti sholat lepas indah. Di luar sholat semua ini doh. Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali kedua muka dan telapak tangan. Maka anak menikah tolak warna nazor, ada nazor melihat mana yang dilihat muka dan telapak tangan. Kalau memilih jodoh, imana tolak ligit. Makanya aurat seorang perempuan baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baik di dalam rumah, kalau ada yang di situ yang bukan mahram, ataupun di luar rumah, maka auratnya adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Maka amang ate kong bapak tahu siamu baju ini inaton na digis warna sanari hijab sari. Mula sabi ka sanari baju kurung ninna na jola te. Si somali pa ustad do. Tukin na isa pituan de irat. Oya ni siya kanin na. De ninna. Si de na itutup isuro de bori mi manutup orang. Isa pandi, isa paan. Anay tamsyon niya. No. Itu dia dong hepeng menabati Bitcoin. Ada gunanya. Jadi itaw gunaon ma raso kinta. Ate hepeng tay nilai ni Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi istri, anak dan keluarga kita dari zilatan api neraka. Hidup tugas nih kepada rumah tangga. Maka dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ino gunani harta teh manginang. Ang muna marubat tunara ko do harta ya gunani. Harta kita itu rezeki yang diberikan Allah kita pakai untuk apa? Menjaga diri dan keluarga kita dari siksaan, dari jilatan api neraka. Api neraka. Jadi mula adong daganak tay bagasan-bagasan. Ade. Kita urusan baju na baju syar'i. Ulang kita urusan baju you can see. You can dapat see melihat. You can see kau dapat melihat saya. Ade. Jadi mereka juga nanti kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahata namang perkara terjadi gara-gara wanita tidak menutup aurat. Nah, percaya mentong lagi kamu nih tinggi terjadi pelecehan seksual, terjadi macam-macam. Kalau kita tonton berita kriminal hari ini, silakan ditoping pagi, sore, malam. Peristiwa apa yang kita lihat? Terjadi banyak pelecehan. Kenapa? Karena perempuan tidak menutup aurat. Itulah kenapa Islam datang adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia ini keberlangsungannya bisa terjaga. Jadi aturan Islam orang menginang Quran ini dipaturun Allah Subhanahu wa taala bukan untuk merusak kita, tetapi sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Quran itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Karena dengan Quran itulah Allah menjaga kita kehidupan manusia ini. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Nah, indah tuh lah satonga-satonga puasa nih mayawnya. Menutup aurat nih naron maju ditutupannya nah aku sanggupnya. Pertanyaannya bagaimana menutupi hati? Bagaimana menjilbabi hati? Ida usia depan gadis ni jilbab ni. Hati-hati nih maju lusun irana atau roban kondu beda punya. Ya cara menjilbabi hati-hati. Jadi nih maksud jilbab ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dijelaskan Allah di surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Ani Allah Subhanahu wa taala si ya ayyuhan nabi, hei Nabi Muhammad, kul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, wa banatika wa nisa'il mukminin, dan wanita-wanita muslimah perempuan, hendaklah mereka menutupkan jilbab, yudnina alaihinna min jalabihinna, jilbab, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jadi nilokon jilbab amang inang ade
baik kaum bapak kaum ibu, sulak salah. Yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh mulai dari leher sampai mata kaki. Itu kan jilbab. Menurut kamus bahasa Arab juga seperti itu. Nanti, silahkan dibuka. Yang dimaksud dengan jilbab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh dari leher sampai mata kaki. Baru di ulu idokon warna kerudung. Nah, ulang berbalik. Jadi di kepala adalah kerudung, warna bahasa Arab nah himar. Dimana kindalillah surah An-Nur ayat 31. Bihumurihin dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya sampai menutup dadanya. Gimana? Enggak ada bo? Ada bo. Tertutup ulangi kobek bos manikon. Yang kupa. Amo namo kupa tong mano pijolo. Ade, mano pijolo di pinggir. Jadi itong sana pisang mudah-mudahan ke depan diperbaiki. Nang Pak Ustaz daman dokon na Allah Subhanahu wa taala. Norin dokon ibu-ibu bisa apa Ustaz? Enggak. Allah Subhanahu wa taala ini adalah surah An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Catat bo. Padong oleh naron ibu ke bagas muna. Ade. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sudah berislam secara sempurna. Ulah satu-satunya ni Allah. Jadi mula salat giot, puasa giot, menutup aurat pekon na giot no. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qur'an kita sudah sebagai petunjuk. Imam akan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fihi. Ya Allah Subhanahu wa taala deh. Jadi ada kitab suci Al-Qur'an. Zalikal kitabnya Allah. Kitab ini kata Allah la raiba fihi. Ano manginang artinya raiba fihi. Narong dison ni Allah Subhanahu wa taala keraguan. Adong lebih dengan kita na hadir dison na ragu dison. On Allah sendiri naman konon. Zalikal kitab, ini kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Tidak ada yang salah di dalam Quran. Narong ison na salah ni Allah. Na percaya tu bukti yun jolo. Kan itantang Allah, nasa lay. Ijawab jolo. Coba jadi pada Quran non. Dibaca jolo mulai dengan Al-Fatihah sampai ayat terakhir. Jalakan jolo. Betak opon adong nasala. I-testing na pulay, Bapak Ibu. Ate, ni Allah Subhanahu wa taala di ayat kedua, narong dison nasala niya. Ro anak na kafir, ibaca Quran non. Bona pa niya natong bukunnya. Nupo tudungan pula profesor menulis buku. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penulisan. Mohon kritik dan saran. Kan dia ada di buku. Sa pistar-pistar ni Jol masan na penulis ginjang ni Dunyon. So ini pembukaannya, apabila terdapat kesalahan dan penulisan, mohon disampaikan kepada penerbitnya. Nah, dongi sa pistar-pistar ni Jol mapi baranya menjamin buku ni nang sinasala. Pahat nasala mula Jol mamanulisan din. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa dalam kitab sucinya ini tidak ada yang salah. Mau ada yang dibaca Quran non? Oleh ini dia 3 kali. Sampai tamat kung ada. Alhamdulillah. Kami dope. Walaupun nga naman ito nga tiya manginang. Ito yung mapigataw kita dongan mangulo. Adong namadong marumuro 40. Ito yung manginang nyami. Orang to nyami baga adong naman. 100 kurang ito. Mulai inda dongan nga nita baca Quran. Sakali sa mulhib na nga nita kotongkon. Na luar biasa. Ito yung mga kita dongan umat ni Muhammad. Nakinati. Namin natachod di hirat. Mengaku kita di hadapan ni Allah dan Nabi ta mengaku kita umat ni Muhammad. Tapi indo nga baca kitab sucinya sampai tamat. Pinomat sakali nungat sa umur hidup na poran may tati na mangulon. Jadi rasa jol lumat kay jot ti bagasan ade. Jadi pemangidot to lang ang manginang nyami. Mula nung do Quran di bagasan ita baca majolo. Tayo ustad mo baca datongnya bahasa Arab na sa jonya. Pertanyaan na mengerti lang ang manginang bahasa Arab. Quran ini diturunkan berbahasa Arab, dibawa oleh orang Arab.
Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka mulai itu adalah kafir bahwa Quran buatan Muhammad. Nah bisa, asih. So mendigut Muhammad membaca Quran sementara saja tidak bisa membaca dohot menulis. Jadi Quran ini bukan buatan Muhammad, juga bukan buatan orang Arab. Orang Arab pun tidak bisa membuat Quran. Bahkan bahasa Arabnya orang Arab tidak sama dengan bahasa Arabnya Quran. Nah, percaya tong lidit kamu. Pada Taition, bahasa Arab nyalak Arab dan bahasa Arab di Quran berbeda. Berbeda. Walaupun sama-sama bahasa Arab. Maka anak kagum anak-anak kafir di zaman Nabi Muhammad. Asing, arane betul ini bukan bahasa Arab orang biasa. Maka ada mengamuk Abu Jahal, Abu Lahab. Dulu ayo. Nah hebat mau bahasanya. Muna saru puno na kagum minapa lamang mengamuk kiti arane hebat nama bahasa ni Quranon. Indah saru puno bahasa Arab nyalang Arab maka dia kagum. Bukan pasti bukan buatan Muhammad. Tadi. Jadi zalikal kitab la raiba fi di Quranon nanong nasana. Nah percaya tong kita bukti nah sana. Jadi yang manginang PT mulai sanari. Baca hamuma Quranon mola nanong di si Quran namar terjemah tabusi. Puasa dulu paket sebulan. Kita pusat di Quran namar terjemah. Alangkah sedihnya, alangkah ruginya itu hati yang manginang. Salama ita mangun mason umur tadi gicak nundion inde ngale ita baca Quran mulai dengan ayat pertama sampai terakhir lengkap do terjemahan. Ada tungang alang Arab kita deh. Perlu adong Quran terjemah. Bila perlu tabusi tambah tafsirna. Bila perlu undang Ustaz Zon menjelaskan. Aduh isni Quran on. Tenakin petunjuk. On ma petunjuk tadi. Petunjuk dalam kehidupan. Bahkan di si perintah-perintah larangan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan nakin netadokon dan hukum syarat yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ide dia na wajib. Tak kare cohon. Ide dia na sunnah. Kita berbanyak. Ide dia na mubah. Mubah boleh diambil, boleh tidak. Ada yang makruh. Makruh kalau bisa lebih baik ditinggalkan. Yang haram sama sekali tidak boleh dilakukan. PDP di sini belum jelas dia. Apa pengertian yang wajib, yang sunnah, yang mama paham dia itu dia. Malu dusdonya kinaon. Jadi kita baca Quran asli taboto sangat ada sudah isinya. Quran itu menurut sebagian para ahli tafsir, walaupun mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan terdiri dari 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. On ma'amanginang sudah petunjuk di dalam kehidupan kita. Asoita ulang salah dalan. Maka nanti di surah Al-Balad ni Allah Subhanahu wa taala wa hadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan dua jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Demi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menghukum hambaku sebelum aku menurunkan wahyu dan mengutus nabi. Jadi mengenang on rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai makhluk. Bahkan Allah tidak hanya menciptakan kita, dia juga menciptakan bulan, bintang, matahari sebagai hiasan untuk kita deh. Bahkan diberikannya kita udara gratis. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Allah angkat dari kalangan manusia itu sendiri apa? Nabi dan Rasul untuk apa? Menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah Subhanahu wa taala di Quran, hai hamba-hambaku, kalau kamu ingin menyembahku sebagai Tuhan, maka dirikanlah sholat. Bukan dengan menyembah api, apalagi menyembah patung, apalagi menyembah batu. Akhir tahun nanti yang menginang. Biasa na bahatan akhir tahun anong warna perayaan Natal dan Tahun Baru. Kadang-kadang dodotan dito. Ang wala na sekadar marmayam-mayam atong liburan na salah. Tiga ulang madod kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Karena indah tradisi niton. Bukan hari raya kita itu. Hari raya kita adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Allah telah memberikan kita umat Islam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kurang berbilangan. Sebut dot kita mengucapkan selamat Natal dan selamat Imlek. Asyik sama Ustaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran. Ada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Laqad kafara alladziina qalu innahu salisu salasa, dalam surah Al-Maidah ayat 73-74. Kafirlah ya Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 tetapi hakikatnya 1.
Bagaimana mungkin bisa dapat diterima akal bahwa Tuhan itu 3 tetapi 1? Makanya mulai damu alak masih mohon maaf. Makanya ini nanti ada maksudnya Tuhan itu lu tak sadar. Makanya lebih bingung. Ya, ada memahami Tuhan itu lu tak sadar. Sesuatu yang tidak dapat diterima akal. Kenapa? Bagaimana mungkin setirnya 1, sopirnya 3? Pasti berbeda. Sada gotu kiri, sada gotu kanan. Semua bisa pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mula dong tolu Tuhan digicat di dunia. Marbada me. Sada ibenya warna biru lagi ti. Sada au narata donya. Pasti bertengkar. Maka tidak dapat diterima akal bahwa Tuhan itu adalah 3. Pasti kul huwallahu ahad. Itulah kenapa kalau kita ikut mengucapkan selamat Natal berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah 3 dan Tuhan itu adalah beranak. Dukut kali Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu beranak? Kalau dia beranak berarti dia adalah makhluk sama dengan kita manusia. Sementara kita memahami secara tauhid bahwa Tuhan itu adalah tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi Tuhan itu adalah zat wajibat wujud, zat wajibal wujud, zat yang ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan dia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menginang percaya di Tuhan ini. Betul. Percaya di Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tak orang percaya dosa leleng nom makan sumbayang namar tinggal-tinggal. Betak na orang percaya lebih dosa leleng nom makan indaraman itu orang. Betak na so percaya dita Allah Subhanahu wa taala makan indara tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. 3% percaya. 100%. Aku lagi 100%. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta harus hakul yakin 100%. Nah, tolong murah 1% pe. 0,01% pula tolong murah. Asih, kalau masih ada keraguan di dalam hatinya berarti masih ada syirik. Berarti tidak benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan. Sementara di ahli tauhid bahwa kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, zat wajibal wujud yang wajib adanya. Putus 100% percaya. Percaya berapa? 99,9%. Berarti masih kurang. Betak nahurang percaya kita. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman. Percaya kepada Allah. Percaya? Saya. Asik percaya. Enggak, tidak. Jadi asik percaya. Kenapa lepas tidak? Orang harus dijawab pun namanya nanti. Percaya kepada Allah. Percaya. Pernah lihat? Tidak. Kenapa percaya? Kita bercerita tiacit. Percaya kepada malaikat? Percaya adanya malaikat? Pernah lihat? Indah. Kenapa percaya? Pas jalan. Percaya adanya surga? Percaya. Percaya adanya neraka? Percaya ada pahala? Percaya ada dosa? Pernah lihat? Kenapa percaya? Di Quran. Dari mana kita tahu? Disampaikan Allah di dalam wahyu melalui Nabi Muhammad. Itulah namanya dalil nakli. Dalil ada 2, dalil akli, dalil nakli. Dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala ada 2 dalil, dalil akli dan nakli. Terhadap apa-apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal maka kita gunakan wahyu. Kenapa? Karena akal dan penglihatan manusia ini terbatas. Dia hanya mampu melihat apa yang bisa diraba dan diindra. Sementara Allah adalah di luar dari apa yang bisa diraba dan diindra. Allah tidak bisa diraba, bisa diindra. Tetapi walaupun dia tidak bisa diraba, tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, bukan berarti dia tidak. Jadi biar cara membuktikan di bawah sana Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Biar inang. Adong Tuhan ini, adong. Biar cara membuktikan. Ate. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nari la ayatin li ulil albab. Ini Allah deh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran punya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi abang inang bope Allah Subhanahu wa taala indah mata tidak bisa diindra,
Bukan berarti dia tidak ada, tapi bisa kita buktikan keberadaannya melalui ciptaan. Dia mau bukti nah. Aduh cari itu ada, sotik momo. Cari itu ni guru dan murid. Roh guru ni ya, murid-muridku sekalian, bahwa bumi yang besar ini dan alam semesta ada yang menciptakan. Roh murid ni, nah percaya ke bapaknya, gabus mulinya. Ay, madahamunya. Udah konakin, bumi on dan alam semesta adong naman cipton na. Anda masuk akal pak. Nah dong ini ya, marba dah halai ujung na mardong. Murid ni mandokon na dong, guru na mandokon na dong. Nah soni dah bumi ni guru. Istirahat majulamu, narondong istirahat masuk busi. Jadi mapak gurunya itu. Habis istirahat masuk lagi dengan itu kelas. Dung masuk dengan itu bahasan kelas. Her kanai. Idalay di langit-langit ni kalasi madung tergantung beberapa bola. Mula sari tesan nari warna globe. Nah siapa tuh kalay? Pak gurunya lay. Ini bapak guru. Pak, itu tadi siapa yang buatnya lay? Nah dong ini pak guru. Oh, bapak jangan main-main pak. Tadi kita keluar, itu belum ada. Sekarang sudah ada pak. Tahun kita ada yang buat. Tidak ada nih guru nih. Bola itu ada dengan sendirinya. Datang muridnya mengatakan tidak dapat diterima akal pak bahwa bola itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang buat. Makanya martata guru nih. Itulah jawaban pertanyaan kamu guru. Kalau bola sekecil itu saja tidak dapat diterima akal, tidak ada yang buat. Artinya pasti ada yang itu baru bola. Bagaimana dengan bumi yang sebesar ini? Pasti ada yang membuat. Siapa yang buat? Ustaz tidak. Ustaz tidak. Siapa? Allah Subhanahu. Manusia tidak bisa menciptakan manusia. Ada bisa manusia menciptakan matahari? Tidak ada. Ada manusia menciptakan bulan? Ada. Tidak ada. Ada manusia menciptakan nyamuk? Tidak. Jadi siapa yang menciptakan itu? Pasti sesuatu yang lebih dari manusia. Siapa yang sesuatu yang lebih dari manusia? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak nampak keberadaannya, tetapi bisa kita buktikan dengan melalui melihat ciptaan. Imam Manginang nih sampai Allah di ayatnya, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Maka kan terdapat tanda-tanda, ada tanda-tanda ayat, petunjuk. Bagi siapa? Petunjuk itu akan didapatkan bagi orang yang mau menggunakan akal. Nadiut berenung. Makanya akal pikiranon dilehan Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk apa? Merenungi kebesaran nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ibu orang inang. Yang membedakan kita dengan makhluk lain apa? Akal. Nah sendiri. Ada yang membedakan kita dengan makhluknya Allah nalai. Akal. Manusia Allah karuniakan akal. Fungsinya untuk apa? Berpikir. Maka nama Islam, di dalam Islam akalon sangat dijaga. Itulah kenapa Allah mengharamkan khamar dan minum-minuman yang memabukkan. Kenapa? Karena Islam sangat menjaga akal. Mula mago akalon, sego sudah. Mula mabuk terjadi merampok, membunuh, memperkosa. Mapiga dosa ini. Iman itu. Dan itu tadi di TV. Di berita-berita kriminal ini langsung ditemukan seorang mayat wanita di dalam karung, dimutilasinya, mocong orang yang dijual. Hampir setiap hari ini kita lihat terjadi tindakan pidana dan kriminal. Kenapa? Akibat kurang iman. Tidak menjadikan Islam sebagai solusi. Makanya jadi bahat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran mengajak kita untuk berpikir. Maka nama disi afala taqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala deh. Makanya kita disuruh berpikir. Itulah kenapa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kita syukuri Allah tidak memberikan akal kepada jantung. Ada yang mengingat lana terjadi Ustaz anggoden Allah akal ke jantung. Masa dia lihat kita nak kimbang dong na 50 dong na 60 deh. Jantungnya ada fungsinya yang mengingat. Memompa darah nanti. Bekerja memompa darah. Masa dia lihat kita mangun 60 40 deh. Sudah selama itu dia bekerja tidak pernah berhenti. Nah, matak na mulai dititipkan Allah ruh tu bagasan di pamatak. Nah, ada marah dia no. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak bayangkan.
andai Allah memberikan akal kepada jantung. Allah akal itu jantung ini. Dengan 40 tahun nak karejo nak matak nani ade. On rak kumaradin majolo sakit. Kita songon na lo jauh rasanya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, maradin jolo di jantungi. Ini Allah di jantungi akal. Maka manusia akan mati. Maka kita syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak memberikan akal kepada jantung. Anggulina kali itu jantungi marpikir jantungi maradin jolonya. Innalillah. Sidung. Maka kita syukuri juga nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak memberikan akal kepada ayam. Gimana boleh ayam dia tadi? Ade. Mana terjadi yang melihat Allah Subhanahu wa taala akal kepada ayam? Manusia tidak akan makan ayam atau manusia tidak akan pernah makan telur ayam. Asli. Mula marpira maliki dukonya, mula marpira naron ibu eteme nak si marpira. Maka kita syukuri bahwa Allah tidak memberikan akal kepada ayam. Bagaimana yang terjadi kalau Allah memberikan akal kepada ikan? Pas makail gua waktu nemu kan. Kail julunya. Kail niya bangidot si simbolnya. Maksudnya nak percubangan dah naron nang gupangan gorengnya awalnya. Maka kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan akal kepada ikan. Ada akalon. Akal letaknya di mana Bapak Ibu? Ini ada letaknya kalau namang inang. Hati-hati. Kepala. Di kepala atau di hati. Biasanya suni itu mulai sapaan. Akal itu letaknya di kepala. Kalau tidak di kepala di hati. Betul dong inang? Sapai majono. Musuhnya teh. Alak naritik. Melanakin akal letaknya di otak. Alak naritik kan otak nih. Aduh. Kasih dedok kon anak na sopir akal. Oh, malari. Kilometer nih deh. Ang gusto ni berarti akal letaknya di otak adalah pendapat yang salah. Mana buktinya? Buktinya orang gila. Orang gila punya otak, tetapi kita tetap sebut orang tidak berakal. Jadi dua kalon. Berarti akal letaknya tidak di otak, tidak di hati. Jadi apa itu akal? Akal ada 5 jawaban di inat tenakinan. Akal adalah, yang dimaksud akal adalah kesadaran non italik. Kita dok pernah tahu, so marakal di, marakal, marakalnya. 2 kalon. Tengok kamu. Akal adalah terjadinya sebuah proses berpikir. Mula rado pikir, ima alak namar akal. Sidus takra naritiki mangana putol-putol. Tidak bisa berpikir. Nah, bisa berpikir amang inang. Nah, terlebih dahulunya idean na yas, idean na kotor. Idean na najis, idean na sona najis. Makanya Islam tidak berlaku hukum yang 5 bagi mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Kata pandokon ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an salasin min Nabi. Diangkat 3 pena dari 3 hal. Indah mencatat malaikat yang menginang dalam 3 kondisi. Pertama, anak kecil sampai dia dewasa, nang ison dosa menginang. Nanti, mula daganak lupe, na berlaku lupe wajib sunnah haram makruh mubah. Daganak betong. Nah, akal. Apa itu berakal? Belum bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Itulah kenapa malaikat tidak mencatat dosa bagi anak-anak. Napa 2? Bagi orang yang tidur sampai dia bangun, anggolak namodong nang ison dosa. Terpodong. Maka namola lewat waktu sholati nakin lewat 10 menit kan. Begitu bangun maka laksanakanlah sholat. Karena Allah dan malaikat tidak mencatat bagi orang yang tidur. Tidak ada dosa bagi orang yang tidur. Dapat tolu orang gila sampai dia waras. Anaknya hilang akal. Nah berlaku di si hukum. Maka wajib kalian sholat. Maka namola dong isun nasa sholat kemungkinan yang 3 orang itu. Dagana orang gila atau orang tidur. On tidak dicatat. Tambah 2 naik. Orang yang lupa dan tidak sengaja. Ini dimaafkan dalam Islam. Nah lupa dan nasi sengaja. Dia ulang atong lupa deh. Nah lupa. Dohot yang tidak disengaja. On dimaafkan di dalam Islam. Anak kecil sampai dia dewasa.
Orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia waras, tidak sengaja dan lupa. 5 golongan ini adalah dimaafkan di dalam Islam. Nah, selain itu berlaku hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan. Mula perbuatan nalimun mahukumna. Mula benda dua. Mula na halal, haram. Makanya penting bagi kita seorang mukmin sebelum kita melakukan suatu amal, kita lihat dulu hukumnya. Cari tahu dulu hukumnya baru perbuat. Ulang berbalik, diperbuat jangan baru dicari tahu. Oh masa susah Ustaz menjawab dan non. Lima joli kali joli ditumbari sapi ya. Marbulut. Ya Ustaz temi kari masatung ya bu. Ya di Bandungan nanti masana. Itulah kenapa di dalam Islam hati kita sudah nah hadir son. Sebelum kita melakukan suatu amal, cari tahu dulu hukumnya. Masuk yang mana? Wajibkah? Mula wajib atau berarti harus dilaksanakan? Sunnahkah? Mubahkah? Makruhkah atau haram? Maka sebelum kita berbuat, cari tahu dulu hukumnya. Jangan diperbuat dulu baru dicari tahu. Nanti, biar matang Ustaz, dia masa 9 bulan, biar minta bayar nonton ya bu. Borak dengan menjawab ibu tuh. Harus nanti sebelum ikare johon ya dijalaki johon. Oh rupa nang gotolannya. Nah, berarti tinggalkan. Udah ngatong juli ikare johon baru dijalaki hukumna. Marbulut nih. Nah, jadi setiap amal sebelum diperbuat cari tahu dulu hukumnya. Ade, teh Ustaz di zaman ini Nabi nang godongonnya. Kan, om biar bisa mon. Facebook, Twitter, Instagram, komputer. Nah, di zaman ini Nabi najolon. Tolong sangin don. Bahkan sanari ano yang taligin di Amerika baca sana berita teh. Jasad orang yang meninggal bisa diubah jadi pupuknya. Kalai mayat dina mati diubah jadi pupuk, dikomersilkan. Manfaat atau tidak? Manfaat. Mendatangkan uang? Mendatangkan uang. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Kan itu. Bayi tabung. Nanti artis Inul Daratista, program bayi tabung. Bayar berapa? 150 juta. Program boleh atau tidak? Ini kan tidak ada di zaman Nabi. Teknologinya belum seperti itu. Facebook, komputer, Instagram, bagaimana hukumnya? Mari kita cari tahu dulu hukumnya sebelum berbuat. Boleh kita cari tahu dong. Lo nggak tuh ingkari John. Karena kini Nabi, man amila amalan palaysa minna fawarud min Nabi. Siapa-siapa yang beramal dengan satu amal dan amal itu tidak pernah kami contohkan, maka amal itu ditolak. Nah, martari muamali. Tunggu nanya mak loje beramal langsung martari mo deh. Makanya ulang nggak tuh ingkari John langsung martari. Ingkari John na martari mo do. Ini dalil na mula Quran, ini ayat na, ini hadis na. On mahamanginang penting na itanakin seruan di awal membaca Quran. Mula narong na berterjemah tabusi. Tidak kan nagtepi tabusi Quran terjemah. Ulang Quran na sunanan saja. Nang mo salah yan. Memang betul dumar pahala membaca on. Tapi memahami maknanya na ita boto. 40-50 tahun minta mangulo na nga ita boto sang ay sini Quran on sudah ulang sang alak nakapiri marsabat ita. Di sini kitab suci ni. Binaboto niya. Kan may ka sungoni. Minimal kita boto sudah sini Quran bo penapil kita. Minimal pernah kita baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Mulai do kunustati naron on di surah on di kisana on ayat na minimal kita tahu. Tahu nakin petunjuk hidup. Ini adalah petunjuk hidup. Tar songon na amang inang na boy. Songon handphone on atau songon karete ete. Mulai tabu si handphone on ikotak ne. Anong do si buku petunjuk? Adong. Dokonya piye jom i-charger. Biar cara men-charger na. Biar cara pangulo na. Kan anong isi sudah? Sungguh cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya menciptakan kita manusia, tetapi juga memberikan kita petunjuk. Langsung na hadir mo, kita mardalan-dalan tu sada kota. Nah, pengalit di si berkunjung. Salah dalan. Ari taligin. Petunjuk. Jadi tapi manusia asulang salah jalan, may petunjuknya. Jadi manginang, hape masalah tadi na mangulun, adong sudah jawaban na dison. Ade. Islam mampu menjawab segala permasalahan manusia. Jadi mula adong masalah tanakot si dado manjalakina. Ulang ketu KPKP, ulang ketu narkoba deh.
bacalah Quran. Di sana ada jawaban untuk setiap permasalahan yang kita miliki. Karena kita dong 4 sumber: Quran, Sunnah, ijma' sahabat, kias. On masumber hukum. Jadi mudah dong masalah tadi nama ulun. Mari kita jalaki solusinya di Quran. Karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Nanti Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Mula Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan warna ibadah. Hablum minallah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Jual beli, bagaimana bertetangga, bagaimana berorang tua, diatur dalam Islam. Bahkan Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana berpakaian, bagaimana berperilaku, bagaimana ke kamar mandi, semua diatur di dalam Islam. Nah, dong inang diatur di Islam. Sudah diatur di Islam. Jadi nak sidador. Jadi kalau ada masalah di dalam kehidupan, bacalah Quran, di sana kita akan menemukan solusi. Soalnya ini nabinta, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan nabinta. Aku tinggalkan 2 perkara bagi kalian. Siapa yang berpegang teguh kepada 2 hal itu, maka dia tidak akan pernah sesat hidupnya selamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kita baca mulana dong atau kita bisima buku Sahih Bukhari Muslim. Ada. Buku yang paling sahih setelah Al-Quran adalah hadis Bukhari Muslim. Setelah Quran, hadis Bukhari Muslim. Jadi ipalo bima rasokin dasotik nda salah beke mula dong waktu dong rasoki mardalan-dalan toko buku mana busi buku hadis sahih Bukhari Muslim lengkap. Isi diajarkan oleh Nabinta biar cara nita sudah dalam menjalani kehidupan sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap kita diciptakan oleh Allah, semenjak kita dewasa sampai kita nanti dipanggil oleh Allah, semua akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Diminta amal baik, ditimbang amal apakah baik atau buruk. On sudah mulai dunia adong LPJ. Kalau ketua dari persatuan kita ini setiap bulan mungkin dimintai LPJ on di dunia DP. Di dunia penengah hebatan do mempertanggungjawabkan LPJ deh. Apalagi dia kira. Apalagi termasuk dengan harta. Kalau harta 2 pertanyaannya. Dari mana kau dapat, ke mana kau gunakan. Ngoda lain sadame pertanyaan. Yang khusus untuk harta 2 pertanyaan. Dari mana kau dapat, ke mana kau gunakan. On harus bisa dipertanggungjawabkan sudah. Maka nanti kinai di akhirat. Napa jolo paling kipas masuk surga nak miskin. Bahan persabaan. Kompor kuali nito nga dong ilapura. Di utsapaw di si. Masuk mapajol lalay. Tapi nakayo-kayo pe masuk surga juga masuk nomor antrina mungkin nomor sekian. Tapi bisa jadi kalau orang kaya itu juga berinfak, bersodako, berzakat, mereka lebih tinggi posisinya. Kok benakin Pak Budi masuk surga, tapi posisinya lebih tinggi karena berinfak dengan harta mereka. Jadi mari sudah kita sudah hadir di rumah Nabi rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Kita sesuai sudah segala amal perbuatan kita dapat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangnya kita tinggalkan. Suruh nabinta ikarejongan. Larangannya kita tinggalkan. Kalau Allah katakan jangan makan minum dengan misalnya tangan kiri, jangan makan minum dengan tangan kiri. Mulai minum lebih makan minum pakai tangan kiri berarti kita mengundang setan untuk datang. Jauhkan setan dari rumah tangga. Tidak lagi didokon. Misi dalam berumah tangga adalah ku anfusakum wa ahlikum. Jadi mulai ada anak tene bagasan pe malungadong gelagat buat berumah tangga. Tidak salah ini kak kumba langsung. Tena pesan ku bantu dengan harta kita. Ulang sangalai berbuat salah. Soalnya kita nih tapi amat pengustad mater lanjurnya. Mula semuanya menginang laboratan pertanggungjawab. Mudah-mudahan dodonya sudah ingin keluarga teh. Amin. Jadi harta kita itu adalah untuk melindungi anak istri kita dari zilatan api neraka. Tidak salah. Kau pernah orang-orang mampu dengan anak kita bantu don harta teh. Iru bulan hartonya orang tua teh. Tak kosong kita kinai menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai berbuat salah kalai. Jatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Raku berat di dalam pertanggungjawab punya teh. Konfident mudah-mudahan menginang. Mari kita patuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dohot kita ulang berhenti belajar. Ulang ngatak masih aja. Ape bopeni namolana ustaz majadi kamu ada. Jadi tetap don belajar. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Sampai kaki-kaki kita menginjak surga ni Allah Subhanahu wa taala. Baru mematak kita masih aja.
sampai dipanggil Allah kembali. Isi mah baru mata masa. Ana tu kini yang mengenang dia hirat ni. Indalah ku alasan na boto ni Allah. Asinay boto ho. Na lalu lang suruh ni Nabi. Na lang dengan menaman boto. Na sampai pa ustad lang. Od sudah kita kinay na hari rison isapay doon di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tua, anak, teman, sahabat, isapaan. Maka na tu kinay di hirat anong mas tuntutan. Ada suami menuntut istri, ada istri menuntut suami, ada anak menuntut orang tua menuntut anak. Marasi tuntutan. Insyaallah ke depan mula marasoki tak bahas pusete. Ada 4 jenis keadaan manusia di hari akhirat. Opat mocong. Mudah-mudahan do nama tuntutan. Ulang masih tuntutan namin nang kewajiban kita adalah balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dari walau satu ayat. Kita sampaikan. Asok kina ulang sampai Allah. Itong nungan di mo tuhoro na jola di dunia horo dengan akrab. Ay sinay sampaikannya. Marmara ita. Marbulot dili kina. Maka na sampai tu nungan mula dong keluarga anak maka na mga jebya manginang nang usala yo banda udah anak tini mga sa. Ade. Anda salah yo kan mga daga anak istri keluarga suami tak aja. Wala na marsya jaro nanti kan lupa. Sampaikanlah kebaikan ajak anak istri kita. Asodok kinai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Ya Allah telah aku sampaikan. Itu kewajiban kita menyampaikan masalah orang ikut atau tidak itu urusan dia. Ade. Hidayah adalah milik Allah. Tapi kewajiban menyampaikan adalah kewajiban kita. Tidak perlu bapak ibu menunggu harus jadi ustaz. Nah, perlu pun jadi ustaz. Apa itu? Dakwah. Imanaki wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Da'a, yad'u, mengajak. Apa itu mengajak? Itulah dakwah. Setiap ajakan kepada kebaikan adalah dakwah. Mengajak tu napa deh nang dakwah magorni. Nak konjola kur bergelar ustaz nyantri 7 tahun tak penting. Tapi kalau mau dakwah, kuasailah ilmunya dulu. Nah, sudah ditungin. Kau dikuasai tungin buruk boke na so. Ate. Jadi bola mo jampe pero carana. Ate. Pade pinagot sampeon ni anggona pade carane na martari mo eh. Len dio tarutuk te carana irambat kon ya. Nah, kita. Jadi bobe pade nagot sampeon ni akot pade lo cara manyampehon. Nah, keo sumbay mucok mola na ro so banong matuluminya. Rani sa marlojo. Marlojo ngatong. Jo me umakke mau niya. Oh mesinya. Marlojongnya. Makanya Islamon pe manyampen tidak boleh dengan cara-cara kekerasan. Dakwah dengan cara yang lemah lembut. Nah, tolak pakai kekerasan itu yang mengenak mulai dari TV nama bom mengatas nama Nabi Tuli. Tidak pernah Islam mengajarkan dengan cara kekerasan. Dakwah itu dengan cara kebaikan, lemah lembut. Makanya Nabi pun disuruh Allah berlemah lembut. Fabima bi rahmatillah lintalahum. Karena rahmat Allah lah engkau Muhammad jadi berlemah lembut kepada mereka. Pernah lemah lembut namanya penan. Dungi busi akon adong caranya. Dakwah adalah seni. Seni apa? Seni menyampaikan kebaikan. Tugas kita adalah bagaimana menghantarkan hidayah sebaik mungkin kepada orang-orang yang kita cintai. Ayo. Jadi mulai kita bahas akal sudah segala macam. Jadi mula adong sada-sada alam. Ade. Nasopade. Jaro cara marubahna. Ano nerubah? Baju nado, sipatu nado, tas nado, nado namun ditarubah. Yang dirubah adalah pola pikir. Dari tidak mau sholat menjadi paham tentang pentingnya sholat. Jadi yang manginang mulai anak ta, saudara ta, orang tua ta, keluarga ta, dongan ta sudah. Ate, nasopedo terbuka hatinya untuk kebaikan. Maka yang kita rubah adalah pola pikir. Nanggo baju nih. Jadi dakwah adalah seni. Mulatongnya adong dongati dongaton yun naran na sana tapi yo beca. Oh, nyamar beca. Ade. Pisal, ade. Ako namar beca do so martarimonya. So ani manangan si tarimo hidayah kun cara namar beca mah. Awin danya kun na membaca don di sa buku. Awin da kun menonton video donya. Di sa video ceramah. Ade. Awin da kun mar diskusi donya. Aw balik tulo buku. Ade. Banyak cara dalam berdakwah. Dakwah adalah seni. Ya, cara na sumartarimo. Nabi tapi semua ni dete. Jadi semua ni mah amanginangnya bete. Jadi mari kita amalkan suri Allah Subhanahu wa taala. Dohon kita terikat dengan aturan yang 5. Mana-mana yang wajib, mana-mana yang sunnah, mana-mana yang mubah, mana-mana yang makruh, mana yang haram. Ini penting kita perhatikan di dalam hidup kita. Arana selama kita mangulun me nagot takarijon.
Ide nakut karejon ide nakut hindarkon mesti wajib sunnah haram makruh mubah. Mulai berkaitan dengan benda nakin halal atau haram. Tetapi di dalam Islam, Bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita tutup, bahwa untuk mengatakan sesuatu itu mubah pun harus dengan dalil. Mandokon na mubah. Mubah berarti dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Tolak. Nah, untuk mengatakan sesuatu itu mubah, itu juga harus dengan dalil. Nah, bisa sembarangan. On haram, on halal, on sunnah, on makruh. Ini ada dalil. Aku ada dong dalil na manginang. Termasuk mandokon perkara na mubah sekalipun. Ada. Apa contoh mubah? Poligami. Poligami hukumnya mubah. Bukan wajib. Kalau wajib mesti bapak-bapak nikah 4. Ada. Makanya pangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulah sama rubahnya Allah. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Fa illam ta'dilu. Jika kamu takut tidak sanggup berlaku adil, fawahidah, maka nikahilah satu. Makanya para ulama berbeda pendapat apakah menikah itu hukum asalnya 2 atau 1. Nah, tapi itu perbedaan pendapat mereka lah, kan kita bukan ulama. Yang jelas Allah memerintahkan kita untuk menikah. Poligami hukumnya mubah, bukan wajib. Nah, untuk mengatakan mubah harus dengan dalil. Mana dalilnya? Itulah dia tadi. Pangkihu. Jadi untuk mengatakan mubah pe akon dalil dua manginang ada. Indah bisa syaratnya dokon on mubah dontongnya. Ini ya dalilnya. Minuman mubah don. Ini ya dalilnya. Mana ayatnya, mana surahnya, mana hadis. Maka marilah berilmu sebelum beramal. Berilmu sebelum beramal. Mudah-mudahan penyampaian di tanah kinan bisa bermanfaat. Kita sudah mohon maaf bila dong kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Ulum biasa dapat ulum. Nah, podo kan si botong udah mo. May jadi wow. Oh, ano sampai na si botong idok ko tadi. Idok tong sampai. Sampai disebut belum tiba. Buat kita menyampaikan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak kini nadong mubegi Ustaz lakon bahwa pidatolan yang mengucapkan selamat hari Natal untuk kaum Nasrani. Baru kita rokon naron inna malah duktur manina suatu keimanan. Jadi adong dihon ayat niyon menurut konon di Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abang Nami nama Rumah Sapa yang berkaitan dengan ayat yang mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Ini menakin surah Al-Maidah ayat 70 dohot 70. Mesi bunyinya laqad kafarul ladzina qalu innahu salisu salasani Allah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3 tetapi hakikatnya adalah 1. Jadi mula dot kita mengucapkan selamat Natal berarti dot kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah 3 tapi 1 dan Tuhan itu adalah punya anak. Tuhan itu beranak. Itulah Nabi Isa adalah anak Tuhan yang lain. Padahal Isa itu bukanlah Tuhan, di dalam Quran dijelaskan. Kita coba beriman kepada Isa, tapi Isa mengimani Isa sebagai Nabi Allah. Gimana Nabi Isa sekarang? Di sisinya Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke sisi Allah. Ngapain Nabi Isa di sana? Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama Nabi Isa tidur? 2 hari menurut ukuran ni Allah. 1 hari di sisi manusia, 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi 1 hari 1000 tahun di sisi manusia sama dengan 1 hari di sisi Allah. Umma tahun 2021. 2000 ubah 2 hari di dunia umurna di sisi ni Allah. Ubah 2 hari di Nabi Isa modom di sini. Nah, nanti kata Allah, Nabi Isa akan kembali diturunkan menjelang hari kiamat bersama Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Di mana itu? Di negeri Syam, di sebuah menara masjid, Menaratul Baidok, Masjid Utsmani. Di sana Nabi Isa turun dikawal oleh malaikat. Nabi Isa memegang 2 sayap malaikat turun di menara masjid itu pada saat sholat subuh. Jadi menakin dalilna Bang surah Al-Maidah ayat 73-74. Dok songo di bisa nakin
ayatnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi toleransi di dalam Islam batasnya lakum dinukum waliyadin. Adit membiarkan mereka melakukan tradisi agama mereka dengan kita tidak ikut-ikutan di dalamnya. Itu toleransi di dalam Islam. Silahkan mereka beragama, silahkan mereka berhari raya tanpa perlu kita ikut di dalamnya. Sarung pudi, mulai tadok penlang ucapkan jo ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Ramalai, naralai. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari ucapan itu. Kalau mereka mengucapkan ashadu an la ilaha illallah berarti mereka beriman. Semua ini bisa kita. Jadi ini maksud toleransi di dalam Islam adalah silahkan melakukan tradisi agama masing-masing tanpa perlu kita juga ikut campur di dalamnya. Itulah batas toleransi di dalam Islam yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi sampai di situ batasnya, Bang. Jadi toleransi dibiarkan mereka melakukan tradisi agama mereka tanpa kita ikut campur. Justru malah kalau kita ikut campur di dalamnya, nah, Allah marah kepada kita, kan? Nah, karena nanti terjadilah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Padahal menukilkan Allah SWT. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakkan. Sementara lah mengakui bahwa Tuhan itu, Isa itu adalah anak Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan beranak? Kalau Tuhan beranak berarti dia bukan Tuhan, dia adalah makhluk. Jadi konsekuensinya adalah akidah. Sama itu kalau kita suruh mereka dengan mengucapkan syahadat. Tapi kalau mereka mengucapkan selamat Natal kepada kita, ya biarkan saja. Tidak usah kita jawab. Nah, kenapa? Mungkin karena bagi mereka ya mengucapkan selamat Natal ya tidak apa-apa kepada orang lain. Tapi di dalam agama kita itu dilarang oleh Allah. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 73, 74. Kafirlah ni Allah yang mengatakan Tuhan itu 3 tapi 1. Termasuklah tadi ucapan selamat Natal itu berarti mengakui secara tidak langsung mengakui keyakinan mereka. Selamat atau kan ucapkan selamat. Nah, ini dalilnya, Bang. Surah Al-Maidah ayat 73, 74. Bahkan ada lebih dari lain tapi mungkin tidak bisa kita perlu di sini. Nah, 73, 74. Mungkin saya Bang mau ladang lebih persamaan dipersilahkan. Ingin kaum ibu, kaum ibu loh, atau kaum bapak? Kaum ibu, apa sih? Nama Pak Juli? Pak Ulu guna kok, masih Ulu. Mana pun tahu sudah. Sudah pe. Ayah udah masih muni, Pak Ulu paham nih sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sabi nyo sa sotik, bibiyakan ng kantimay na sotik memang. Tentang subungan din na pasrasong noon, asal mo di pasustat kan asuringas kita but silamon bobek pong naparna simbot kalimute asuringas ro kasong mo di pasug warna biya doi tenis pahaloni bapak-bapak ibu-ibu ringgas hadir tu tengah dia songonon dengan niat ikhlas barat dan ilmu. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Si mertua nara makuling masalah. Ustaz tidur Pak. Abang Handani baru. Senior di Mustafawiyah. Malah apa dia Bang? Apa jolo hai ini. Jadi lagi pertanyaan dia waktu biado carana kasulik ringgas persatuan non anggotana sulik roh mangajinin nanti. Ya hadis ni Nabi SAW bilokon isi ni nabinta na membaca doa nanti ama doa ni umma doa na doa kafaratul majlis luar nanti salah satunya doa na bunyinya songonan subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Isi ni nabinta na membaca doawan di dalam satu majelis pengajian perkumpulan sebelum dia berdiri jongjok kita ngenjugukanta
kita baca doa, maka ni Allah Subhanahu wa taala melalui nabinta diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Bayangkan buah manginan. Umjuk saja piteson. Jongjok sebelum kita jongjongin majelison, kita baca doa nang kinan ni Allah, diampuni dosa-dosa kita baik yang lalu maupun yang akan datang. Namo mamadongan natin. Tapi memang membenda pa dyan na burata non. Si burat. Surga matong hadiah natin. Oh no. Hadiahnya surga. Mula na mo dengan hadiah na kipas angin di. Ate. Maka na mo membenda pa di. Si surga hadiah na. Surga Allah itu mahal. Sangat mahal. Nang udangan warga ni surga ni Allah. Abdurrahman bin Auf. Ate amang ina. 27 kali ikut berperang. 400 lebih budak dibebaskan. Hartanya bermiliar-miliar sedekah konia untuk menolong agama ni Allah. Masih masuk surga dengan jalan merangkak. Bayangkan boy. Ratusan budak dibebas konia. Bahkan 11 istri Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yang membelanjanya adalah Abdurrahman bin Auf. Dung meninggal Nabinta, Abdurrahman bin Auf mana membelanjai istri-istri Nabi setelah beliau wafat. Kata Aisyah disampaikan oleh Nabi, demi Allah Abdurrahman bin Auf, kata Nabi, masuk surga dengan jalan merangkak. Bayangkan berjihad puluhan kali, membebaskan ratusan budak, berinfak sedekah ratusan miliar, masuk surga merangkak. Ita, ita baik. Itu sahabat Nabi. Ita masa dia tempak tak? Masa dia amal tak? Maka nak amanginang ulang lagi pikir ko ni dunia, macicil kaplingan ni dunia saja. Di surga perlu kita siap cicilan kaplingan ta. Ulah kaplingan dunia, kaplingan di surga perlu kita pikirkan. Biar carana. Makanya sahabat-sahabati, karena kesadaran mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Asli, betul surga ni Allah itu mahal. Mahal sekali. Arani mahal nama surga ni Allah, makanya mall ibadah dia deh. Murah. Setan, tapi aman kok. Baik setan dari manusia maupun setan bilangan. Dua setan nih. Anak pun dapat saling bersama nih kong hinda kan. Dua setan nih, setan dari manusia dan setan bilangan. Bukan Allah di Quran. Karena beratlah amal kebaikan itu, makanya balasannya surga. Mula mau makipas air dia nanti berwarna. Jadi imam motivasi dia mengingat. Isi-isi na narotu sada majelis. Kemudian sebelum dia berdiri dari majelis itu, kemudian dia membacakan doa itu, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Penaruh kita baca manusia. Ini matong makan dicatat. Jangan malah mengundang ustad kita ada bawa manginang, tidak salah meroban pulpen. Mula dong HP direkam. Aso dong narani taulahan bisa doa kita bacaan bersama. Doa warna doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma doa warna doa kafaratul majelis. Termasuk menuntut ilmu tonakin kewajiban tahu ada taruh kuna kinungan deh. Asodong alasan nita di Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah belajar. Arana narong ninda, nah laku di akhirat nah boto, nah laku mangina. Tidak siguna diutus Allah Nabi, diutus Allah Rasul, diturunkan wahyu. Ada ustaz, ada sahabat yang menyampaikan. Maka nah laku alasan di akhirat nah boto, nah laku. Marlapat-lapat becot di akhirat. Maka kalau tidak tahu belajar. Datangi ustaz-ustaz kita, dengarkan ceramah-ceramah tuan guru kita, baik di handphone. Sudah canggih zaman hari ini. Bahkan saking canggihnya pun itu tidak bisa membuat kita menjadi orang lebih hebat dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, jolo teknologi paling canggih di zaman sahabat pun dodot kudo, tapi mereka menjadi orang-orang yang sangat hebat. Sanai canggih, tiap handphone ada Quran, tapi tidak pernah kita khatam Quran atau baca Quran atau hafal Quran. Nah, jolo di daun-daun di batu ditulis Quran. Sanai di setiap handphone opat nulis Quran ini. Ibu Nabi kita. Nabi akhir sama. Jadi bacalah Quran itu. Ini aku diusahakan mulai bisa dalam sehari minimal sehalaman kita baca sehalaman. Setiap hari sembahyang. Nakin mula na tertabis itu Quran ni anong dengan handphone sana download di Play Store isi paket.
download Quran terjemah, baca Quran di sini. Nah, saleh. Bengkap dan artin asi aso itaboto. Oh, kita petunjuk warna. Mula petunjuk asolak saladalan marita na mangulon. Nah, mula saladalan kimbali ki petunjuk. Ade, tason na kiniroko niya dari Jepang. Miyak na bensin, servis na sakali 3 bulan niya. Ako nta kali jon, mulai nda sego. Manusia piso mo ni Allah. Maka turun kun Quran, tutup aurat, berbakti ke orang tua, tinggalkan minum-minum anak. Asal degias manusia. Mulai kita turuti Allah subhanahu wa aturan di Allah, maka na sego sanari. Mana terjadi sanari taliin. Bahat kejadian natin. Mau saja rasa halak membunuh saudara-saudara, menumpahkan darah orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, tolong. Kapan Islam boleh menumpahkan darah orang lain? Ada alasan. Saat satu murtad. Murtad baru boleh. Yang melakukan pun bukan ustaz, bukan bupati, bukan wali kota, siapa? Orang yang ditugaskan oleh negara. Dan itu pun setelah jadi nasihati. Termasuk orang yang membunuh, hukum kisos dalam Islam. Orang yang membunuh dibunuh lagi. Orang yang mencuri potong tangan. Hari ini orang mencuri, mana dipotong tangannya? Masuk penjara 3 bulan, keluar, besok ulangi lagi. Itulah kenapa sistem hukum hari ini membuat orang tidak takut untuk berbuat kejahatan yang sama. Asik. Sistem hukumnya tidak membuat orang tuh jerat. Ruginya lagi, sudah dihukum 3 bulan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kalau dalam Islam, hukum Islam diberlakukan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat dia tidak disisa khusus untuk dosa yang dia lakukan. Imam hukum mula hukum Islam. Desa naritong hukum tanah dan hukum Islam ada. Nah berlaku hanya sholat, zakat, puasa, nikah. Ini mana tinggal. Nah dan nih, nah bero. Jadi mudah-mudahan kita pahamkan dan berjuang bersama-sama deh. Lakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka juga harus kita lakukan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul kitab, dan kutiba-kutiba yang lainnya. Makanya kata Allah masuk Islamlah dengan sempurna. Ulah ngatong. Nah tagi-tagi nih, kita. Nah mol-mol nih kita tinggalkan. Onho namun surah An-Nisa ayat 150. Kan? Nah, ini Allah apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'di. Apakah kalian mengimani sebagian ayat lalu menolak ayat yang lain? Kalau begitu sama kita dengan orang Yahudi. Iya na cocok tabuan, namol kita tinggalkan. Nah bisa. Harus ambil semua kata Allah. Makanya Islam ini dibagi, akidah dibagi 2. Ada akidah ruhiyah, ada akidah sia-sia. Akidah ruhiyah, sholat, zakat, puasa. Ada akidah sia-sia apa itu? Berekonomi, berpolitik, bernegara. Diatur dalam Islam. Jadi ulangi sangka Bapak Ibu, Ustadz tidak berpolitik. Umat Islam harus berpolitik. Kalau kita tidak berpolitik, kacau hari ini. Harga cabai ditentukan oleh keputusan politik. Ada. Harga beras ditentukan oleh keputusan politik. Harga minyak goreng ditentukan oleh keputusan politik. Nah, keputusan politik. Dan Nabi mencontohkan bagaimana harus berpolitik. Makanya kata Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada contoh terbaik di dalam diri Nabi. Mau contoh apa dari Nabi? Kepala rumah tangga. Nabi kepala rumah tangga. Kalau kita kakek, Nabi seorang kakek. Kepala negara, Nabi seorang kepala negara. Jenderal, Nabi jenderal. Panglima militer, Nabi panglima militer. Maka Nabi bisa ditiru dan dicontoh. Ikan Nabi dehnya. Nabi itu bisa ditiru. Nabi menikah, kita juga menikah. Sama. Bedanya cuma Muhammad SAW diberikan wahyu. Ini beda. Saru boleh Nabi pisongan kita dari manusia biasa. Cuma yang membedakan kita dan Nabi diberi wahyu, kita tidak. Sama. Jadi siapa yang kita jadikan contoh dalam kehidupan Nabi? Semua dalam segala hal, berumah tangga, berpolitik, bermasyarakat, bernegara, Nabi lah. Bahkan dalam berumah tangga dicontohkan oleh Nabi. Ni sahabat, datang sahabat, wahai Aisyah, bagaimanakah Nabi Muhammad di bawah selimut? Dijawab oleh Aisyah. Itulah kenapa bisa kita tiru. Hal yang tidak mungkin kita ketahui dari orang tua kita, tapi bisa kita ketahui dari Nabi. Itulah saking dekatnya kita dengan Nabi. Aisyah menjelaskan. Makanya banyak hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah menjanda pada usia 18 tahun. 18 tahun umurnya Aisyah, Nabi entah meninggal. Sisa hidup umurnya menjadi ahli ilmu. Makanya dia menjadi periwayat hadis paling banyak. An Aisyah radhiyallahu anha qala maka ini nanti. Aisyah lah yang menjelaskan bagaimana Nabi di dalam kamarnya, bahkan di bawah selimutnya, hal yang tidak mungkin kita tahu dari orang tua kita, bisa kita ketahui dari Nabi kita. Itulah saking dekatnya kita dengan Nabi kita. Cuma kadang-kadang kita nggak mau merasa dekat dengan Nabi. Jadi mulai mengaku di umat Muhammad, mengaku umat Islam,
taatilah perintah Allah dan Rasulnya, datanglah ke majelis-majelis ilmu ade. On ulang lusuk-lusuk marsajar, on mabekalta, tene kimirok konakin, mula maramal sada amalan tanpa disertai dengan ilmu ditolak. Amalan na solat sunnah warni, ade. Apa nanong dutong dalil na da? Ikari don sada amalan ni nai boto dalil na biami. Parpenan suno ni, tak bisa ni Allah. Akon adong keterangan na siapa yang mengajarkan mana dalilnya, ade. Nah, jadi mari kita pahami. On pe majelis ton, mudah-mudahan ke depan ulang bermoti, mau bisa murma gorang do. Murma de kesate. Ah, dong isin da sala yo ban dagan nagtebo, pe na marlojong-lojong isin na sala. Na sala. Mulai sana dididik. Aban soni anak, istri, keluarga, kaum kerabat ajak rame-rame. Nah, mudah-mudahan kinai Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di dunia ini, tapi juga Allah kumpulkan kita nanti di surga. Amin. Karena sungguh ini nabita anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Mula cinta datang si ibuku bapak, nanti kumpulkan nanti dengan si bapak. Kita akan dikumpulkan bersama siapa yang kita cintai. Mula cinta itu nabinta, dikumpulkan Allah bersama dengan nabinta. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mula dong nomor siapa? Maksud itu kinai Ustaz oh bapak ini bagus. Maksud mula sama-sama beri. Ay, betul syarat. Yang mana sobir iman betul nama subi marpisan di sila mana-mana deh. Jadi mari metadongan karamel majelis ton oban daganak tak ajak sude mengajak kepada kebaikan nak kinade. Biar cara natong auda dungan surau mengaji pun nadong do agar-agar nanya. Apa sih agar-agar? Media paling gini. Ade. Main agar-agar. Kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Mana deh. Semua ni ima warna dakwah nak kinade. Sasakali dengan nasi goreng jolonnya. Tapi itong nasi goreng lihin sang araw ya. Mula na, pasulat. Ya, arong may nasi goreng init na araw. Jadi semua ini mabah deh. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero matah pintah hidup dan ada niya udah ya. Gimana panggilannya pun aja? Langsung aja. Panggilan ni dua rumah di marah. Membaca-bacaan ayat Pedik-pedik hari saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila